Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Salwa Ovi. Saya berada di kelas 10 MIPA 1 MAS Islam Kalpanunggal atau Al-Basri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Kemarin saya sudah mendapat tugas mind mapping dan ini dia hasilnya. Mungkin hasil yang lebih jelasnya akan saya perlihatkan kembali karena ini mungkin kalian tidak akan melihat. Di sini kenapa kekayaan laut Indonesia? Karena saya tidak melihat LKS tetapi melihat buku paket pada PDF kemarin. Nah, langsung saja kita ke penjelasan observasi. Di situ ada 4 bagian, ada bagian pengertian, ciri-ciri, dan informasi, ada bagian interpretasi teks laporan hasil observasi, dan ada juga penyusunan teks laporan hasil observasi, juga yang terakhir struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian. Teks laporan observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung. Seperti contoh salah satu ini merupakan kegiatan observasi yang meneliti atau mengumpulkan beberapa informasi. Lalu ciri-ciri teks laporan hasil observasi diantaranya bersifat objektif, global, dan universal. Pembahasan objek tunggal. Jadi maksud pembahasan objek tunggal tuh maksudnya hanya membahas satu pengertian saja, hanya membahas satu barang atau satu benda misalkan. Lalu lengkap dan juga sempurna. Jadi langkah-langkahnya itu lengkap atau cara mengobservasinya itu lengkap. Lalu ada fakta, terbukti kebenarannya. Fakta akan kenyataannya yang benar secara objektif. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau peminakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir yaitu saling berkaitan. Informasi dalam teks laporan hasil observasi yaitu berupa fakta tadi. Fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Objek itu apa? Apa itu faktanya? Lalu, kita langsung saja ke bagian kedua. Interpretasi teks laporan hasil observasi. Ada ringkasan dan juga simpulan. Cara meringkas. Setiap meringkas pasti harus memahami isi dalam teks dulu biasanya. Dalam meringkas cerpen atau meringkas teks-teks lainnya pasti memahami dahulu karena itu paling utama. Lalu yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pokok-pokok itu maksudnya inti dari isi suatu paragraf tersebut, inti dari suatu teks laporan tersebut. Lalu yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Maksudnya itu mengembangkan inti dari inti sebelumnya tadi, mengembangkan informasi. Lalu ada simpulan hasil observasi.
ada interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan yaitu rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran teks tersebut. Lalu bagian ketiga ada struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mari kita ke struktur dulu. Struktur ada 3. Yang pertama pernyataan umum atau pembukaan atau berupa informasi umum. Informasi umum itu biasanya informasi-informasi yang akan kita data atau kita teliti. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berupa isi, rincian, pembahasan, penjelasan detail ya. Biasanya dalam observasi ada di kelas 8 SMP atau kelas 8. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Fungsi atau manfaat setiap objek. Maksudnya fungsi dari objek tersebut itu apa, atau manfaat dari objek itu apa, maksudnya gitu. Kaidah, langsung saja kaidah. Kaidah menggunakan frasa nomina. Frasa nomina itu merupakan kata benda yang akan kita observasikan, yang akan kita teliti. Lalu menggunakan verba relasional seperti merupakan, adalah, misalkan benda ini adalah, nah seperti itu. Lalu yang ketiga ada menggunakan verba aktif atau menjelaskan perilaku. Perilaku itu seperti makan, tidur, hidup, bersenang-senang lah, seperti gitulah. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung. Biasanya kata penghubung itu dan, atau, tetapi, mungkin, dan lain-lainnya. Yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Apa sih itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks yaitu kalimat tunggal dari satu kata verba atau satu aksi, suatu peristiwa. Dan apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks yaitu kalimat yang lebih dari satu aksi atau peristiwa. Jadi simpleks tunggal dan kompleks itu lebih dari satu peristiwa, lebih dari satu peristiwa. Yang keenam, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi yaitu penjelasan dari arti suatu istilah, dan kalimat deskripsi kalimat yang menggambarkan suatu benda yang akan diobservasikan. Lalu menggunakan kata teknis. Maksud kata teknis itu kata-kata keilmuan ya, seperti fobia, pembuluh, pena, dan lainnya. Lalu kita bagian terakhir, penyusun teks laporan hasil observasi. Di sini ada gagasan pokok dan gagasan penjelasan dalam menyusun, dan ada langkah-langkah penyusunan. Kita ke gagasan pokok dulu ya. Sebelum menyusun laporan, nih, ini penting banget. Sebelum menyusun laporan, dia harus menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelasan. Apa sih itu gagasan pokok? Seperti tadi, gagasan pokok itu adalah inti dari isi suatu paragraf. Lalu, apa itu gagasan penjelasan? Yaitu gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Langsung saja kita ke langkah-langkah penyusunan. Jika kalian ingin menyusun, ini wajib banget diketahui langkah-langkahnya. Karena jika kalian tidak tahu dan langkah-langkahnya itu teracak misalkan, itu sangat tidak enak gitu dilihatnya.
Yang pertama, langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi yaitu membuat judul laporan. Membuat judul laporan memang paling utama dalam apapun itu, membuat judul itu memang diutama. Dan menyusun kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu misalkan informasi umum misalkan. Menyusun isi laporan. Menyusun isi laporan yang ada pada teks hasil observasi. Yang terakhir, menulis kalimat penutup. Mungkin itu saja penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, atau jangan lupa subscribe channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian video ini. Terima kasih.